Shalom, salam sejahtera buat Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian. Kembali lagi kita di Renungan Harian HKBP Resort Sutoyo. Sebelum kita menerima firman Tuhan, marilah kita bersatu dalam doa. Damai sejahtera dari Tuhan Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya memberkati hati dan pikiran saudara di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudari yang terkasih, firman Tuhan kita pada hari ini diambil dari Lukas 18 ayat 31. Demikian firman Tuhan. Yesus memanggil ke-12 muridnya, lalu berkata kepada mereka, "Sekarang kita pergi ke Yerusalem, dan segala sesuatu yang ditulis oleh para nabi mengenai Anak Manusia akan digenapi." Dalam bahasa Batak dikatakan, "Alai diarahon ma nasapuluduai, nina mamandok nasida. Nanakok mahita tu Jerusalem, jala tulus matu anak ni jolmai sasudena. Nartar surat di akka panurirangi." Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ketika kita akan melakukan kegiatan atau pekerjaan ke suatu tempat, umumnya sebelum berangkat, kita sudah menyusun rancangan waktu dan kegiatan yang akan kita lakukan secara berurutan sampai kita pulang kembali. Hal ini dilakukan agar seluruh kegiatan dapat terlaksana dengan baik sesuai tujuan yang hendak kita capai. Demikian juga dengan kehadiran Yesus Kristus di dunia ini, yang memiliki tujuan untuk menebus manusia dari upah dosa. Tentunya semua sudah direncanakan Allah sedemikian rupa agar dapat tergenapi. Itu sebabnya firman Tuhan kita pada hari ini ingin menyatakan bahwa Yesus memanggil ke-12 muridnya untuk pergi ke Yerusalem, karena sudah waktunya bagi Yesus untuk menggenapi misinya bagi manusia. Saudara-saudari yang terkasih, Injil Lukas secara garis besar bertujuan untuk memaparkan hidup dan karya keselamatan dalam Yesus Kristus. Sehingga Injil Lukas menuliskan kisah Yesus sampai dia naik ke surga. Secara khusus firman Tuhan hari ini akan menghantarkan kepada penjelasan lebih lanjut dari Yesus kepada ke-12 muridnya tentang segala sesuatu yang harus ditanggungnya demi misi Allah bagi manusia. Dengan demikian, melalui karya keselamatan yang dilakukan Allah dalam diri Yesus Kristus, Injil Lukas juga mengingatkan kepada semua orang percaya bahwa Allah telah turun tangan sendiri demi keselamatan manusia. Hal ini dapat menjadi motivasi bagi manusia untuk menyadari bahwa Allah tidak pernah tinggal diam ketika manusia berada dalam bahaya. Segala sesuatu telah dirancangkan untuk menghantarkan manusia pada keselamatan. Namun yang perlu diingat bahwa Allah memiliki waktunya sendiri untuk mewujudkan semua karyanya. Saudara-saudari yang terkasih, kadangkala dalam hidup kita sering memaksakan agar waktu yang kita susun dan rencanakan menjadi waktu yang dilakukan Allah juga. Situasi ini yang kemudian membuat manusia merasa dan menilai Allah tinggal diam ketika manusia menghadapi situasi sulit dalam hidupnya. Padahal Allah tidak pernah tinggal diam, melainkan Allah sedang mempersiapkan cara dan waktu yang lebih tepat bagi kita untuk keluar dari situasi tersebut. Oleh karena itu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini kita diingatkan kembali tentang Allah yang memberikan nyawanya bagi kita dengan cara dan waktu yang tidak dapat kita prediksikan. Ingatan ini kiranya membangkitkan harapan kita semua yang mungkin sedang mengalami keterpurukan atau kesulitan hidup, agar kita senantiasa percaya bahwa Allah akan selalu turun tangan menolong kita dan menyelamatkan kita di waktu yang telah dirancangkannya bagi kita. Kemuliaan bagi nama Tuhan. Amin. Kita berdoa. Tuhan yang ada di sorga, kami mengucap syukur atas karunia-Mu kepada kami, sehingga kami dapat mendengar firman-Mu pada pagi hari ini. Kiranya firman-Mu menjadi bekal bagi kami dalam kami melakukan aktivitas kami sehari-hari, sehingga kami tidak menjadi tersesat
melainkan mendapatkan kekuatan baru dengan bertambahnya iman kami. Berkati kami selalu Tuhan, di segala aktivitas kami, di pekerjaan kami, di tengah-tengah keluarga kami, ataupun dimanapun itu Tuhan. Engkau selalu hadir bagi kami, di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, yang telah mengampuni dosa-dosa kami. Amin. Terima kasih Bapak Ibu Saudara-saudari sekalian telah menyaksikan channel ini. Selamat beraktivitas kembali. Shalom, salam sehat. Tuhan Yesus menyertai kita selalu.